KKB Papua menyerah dan kini siap berunding. Minta Presiden Jokowi segera hentikan operasi militer. Dilansir dari poskupang.com, baru sepekan TNI Polri gelar operasi Sapu Jagat pasca penyerangan dan pembantaian 4 prajurit di Pos Ramil Kisor. KKB Papua kini mulai menyerah. Mereka meminta langsung kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan operasi yang dilakukan secara masif di Papua dan Papua Barat saat ini. Permintaan penghentian operasi itu diungkapkan juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom untuk dan atas nama Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, atau bisa disebut TPNPB OPM. Untuk diketahui, setelah menyusun skenario penumpasan kelompok kriminal bersenjata di Papua tersebut, kini TNI Polri mulai melakukan penyekatan di berbagai tempat. Upaya penyekatan itu sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak KKB dalam melakukan tindakan anarkis di daerah itu. Dan baru seminggu operasi tersebut dilakukan secara masif. Kini kelompok separatis itu mulai terdesak. KKB Papua pun mulai pikir-pikir soal pernyataan bahwa akan bertanggung jawab atas pembantaian 4 anggota TNI di pos rayon militer tersebut, Pos Ramil Kisor. Pos Ramil tersebut terletak di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Pos Ramil tersebut kini menjadi sorotan berbagai kalangan di tanah air. Pasalnya di tempat itu, 4 prajurit TNI dibantai secara tak berperi kemanusiaan. Atas tindakan tersebut, TNI Polri pun berkomitmen untuk menumpas tuntas seluruh anggota KKB yang tersebar di daerah itu. Kabar tentang rencana penumpasan itu sudah didengar Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau bisa disebut TPNPB OPM. Atas dasar itulah, melalui sebuah video yang beredar, juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom angkat bicara. Awalnya ia mengatakan bahwa saat ini aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer secara masif di Maibrat. Tindakan itu dilakukan pasca KKB Papua menghabisi 4 prajurit TNI secara keji dengan membantainya saat sedang tertidur pulas di Pos Ramil Kisor. Pada Kamis tanggal 2 September 2021, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Timur. 4 prajurit yang tewas mengenaskan itu masing-masing Letu Inf Dirman asal Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB. Berikutnya, Serda Ambrosius Apriyudiman dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketiga, Pratu Zul Ansar dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan keempat, Praka Muhammad Dirhamsyah dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Para korban ini dihabisi sekitar 50 orang yang diduga sebagai kaki tangan KKB Papua pada Kamis tanggal 2 September 2021 dini. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur. Sebelum penyerangan tersebut, para pelaku terlebih dahulu mengikuti pertemuan yang diduga difasilitasi oleh KNPB. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah rumah yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat kejadian perkara. Lokasi kejadian merupakan pos rayon militer yang ada di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Tindakan penyerangan itu sama sekali di luar dugaan.
Sebab selama ini hubungan TNI Polri dengan masyarakat setempat terjalin cukup baik. Dalam insiden berdarah tersebut, 2 prajurit lainnya pun dilaporkan menderita luka serius terkena bacokan anggota KKB Papua. 2 anggota TNI yang mengalami luka berat adalah Sertu Juliano dan Pratu Iqbal. Sehari setelah kejadian, yakni Jumat tanggal 3 September 2021, jenazah 4 prajurit itu telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sebelum dipulangkan, keempat jenazah tersebut sempat disemayamkan di markas Korem 181 atau PVT di Kota Sorong. Pelepasan jenazah 4 prajurit dilakukan Pangdam nomor 18 atau Kasuari. Maijen 1 Nyoman Cantiasa di Bandara Sorong. Cantiasa pun menginstruksikan kepada Danskop Korem 181 untuk mengejar para pelaku demi keamanan Papua Barat, khususnya Maibrat. Cantiasa mengatakan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang berusaha melawan petugas. Dia juga meminta masyarakat Maibrat untuk tetap tenang karena menjadi tugas dan tanggung jawabnya menjaga keamanan di Papua Barat. Kepada seluruh masyarakat Maibrat agar tetap tenang karena saya telah bersumpah untuk menjaga keamanan di sini dan melakukan pembinaan, kata Cantiasa. Hentikan operasi militer di Papua. Juru bicara Komnas TPNPB OPM, Sebi Sambo mengklaim serangan yang menewaskan 4 anggota TNI tersebut dilakukan oleh pihaknya. Panglima Kodam 4 Sorong Raya Brigjen Denny Mos dan pasukannya bertanggung jawab atas aksi penyerangan ini, dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM di bawah pimpinan Jenderal Goliath Stabuni yang bertanggung jawab secara komando, kata Sebi Sambo melalui keterangan tertulis. Meski mengklaim membunuh 4 prajurit TNI di Maibrat, namun Markas Pusat Komnas TPNPB OPM meminta pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer di Maibrat, Papua Barat. Saat ini KKB Papua sudah siap untuk berunding. Untuk itu, KKB Papua meminta Presiden Joko Widodo agar membuka diri untuk berunding. Sebi Sambo mengatakan, aparat keamanan Indonesia melancarkan operasi militer masif di Maibrat usai 4 prajurit TNI tewas dalam serangan beberapa hari lalu. Kami dengan tegas menyampaikan kepada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo agar segera hentikan operasi militer. Dan kami duduk di meja perundingan, ujar Sebi dalam sebuah rekaman video pada Senin tanggal 6 September 2021. Sebi mengatakan usai operasi militer pihaknya menerima laporan bahwa pada 4 September 2021 banyak masyarakat terpaksa mengungsi ke hutan-hutan. Oleh karena itu, kami minta perhatian semua pihak, baik pekerja HAM, gereja, masyarakat dan juga masyarakat internasional, juga PBB, ucap Sebi. Masyarakat sipil menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum yang sedang terjadi, kata Sebi Sembom. Sebi meminta agar Presiden Jokowi mulai membuka diri untuk berunding membahas status hak-hak politik Papua Barat. Pangdam nomor 18 atau Kasuari, Maijen TNI 1 Nyoman Cantiasa mengungkapkan dugaan penyerangan Pos Ramil Kisor
di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat lantaran adanya sakit hati. Dirinya mengatakan selama ini di wilayah tersebut TNI dekat dengan warga setempat. Posramil Kisor Maibrat juga merupakan bagian dari pengembangan organisasi Kodam 18 atau Kasuari. Pos tersebut sudah berdiri sejak 2019 dan sangat diterima keberadaannya di tengah masyarakat, ujarnya. Selama ini, kata Pangdam, pembinaan teritorial pun berjalan dengan baik. Ada karya bakti, perayakan kemerdekaan RI, hingga aktivitas lainnya bersama warga setempat. Dalam karya bakti tersebut, para prajurit Posramil Kisor bersama rakyat bersama-sama membuat lapangan voli, MCK, gereja, taman, dan bahkan pembinaan. Dengan situasi masyarakat yang siap dan antusias untuk membangun, serta dekat dengan TNI, dan mereka tidak puas, serta iri sehingga melakukan kegiatan seperti ini, ujarnya. Bahkan lanjutnya wilayah tersebut dipengaruhi oleh kelompok yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amankan 1 pucuk senjata. Sementara itu, pasukan Satgas Yonif Para Rider 501 atau BY berhasil menyita 1 pucuk senjata jenis pistol P1 dari kelompok kriminal bersenjata, yaitu KKB Papua. Senjata itu disita dari seseorang warga di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu tanggal 4 September 2021. Dan Satgas Yonif Para Rider 501 atau BY, Letkol Inf Arfa Yuda Prasetya mengatakan, tim Dalpur yang terlibat dalam operasi di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, dipimpin langsung oleh Lettu Inf Yulian Nugroho. Operasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut kegiatan dari Operasi Bajra 10 yang digelar untuk mencari dan menyekat pergerakan kelompok KKB yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Tim Dalpur berhasil mengamankan 1 pucuk pistol P1 milik KKB dan beberapa barang bukti perlengkapan perang lainnya dalam pembersihan yang dilaksanakan pada Sabtu pagi. Ujar Arfa dalam keterangan tertulis dikutip Senin tanggal 6 September 2021. Dijelaskan Arfa, kronologi perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah yang melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana. Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan. Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat honai, anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar honai. Setelah melaksanakan pembersihan di dalam honai dan berhasil mengamankan 1 pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal, ujarnya. Ini merupakan keberhasilan dari tim yang diawali prajurit Bajrayuda yang terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teror kelompok separatis teroris Papua. Tandasnya,
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.